Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengganti pertemuan mata kuliah bahasa Indonesia. Saya Sofwan Nugraha, dan di video tutorial ini kita akan membahas tentang penulisan angka dan bilangan. Kaidah penulisan angka dan bilangan yang akan dibahas di sini berpandu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya. Revisi keempat yang seperti pernah saya sampaikan untuk teman-teman miliki. Yang belum punya silakan mengunduh di situs webnya Badan Bahasa, ya, bisa ditemukan di sana atau dicari di Google dengan kata kunci PUIB PDF. Nah, jenis angka yang digunakan dalam bahasa tulis bahasa Indonesia ada dua macam. Pertama, ada yang disebut angka Arab, ya, yang contohnya seperti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan angka Romawi. Ya, bagi beberapa orang mungkin bertanya, lah, angka Arab, perasaan di Arab angkanya tidak seperti ini deh. Ya, modelnya nggak kayak gitu sepertinya. Jadi sebenarnya penamaan angka Arab itu bukan karena tulisannya, ya, yang berasal dari tulisan Arab, namun cara penyusunannya. Ya, jadi cara penyusunan bilangannya itu seperti penulisan angka di bahasa Arab. Nah, sama dengan Romawi. Romawi ini bukan masalah bukan soal dia berasal dari dari tulisan Latin, tetapi dia sistem penyusunan. Yang dimaksud itu sistem penyusunannya. Nah, angka Arab, ya, model penyusunannya itu semakin disusun ke kiri maka dikali 10. Ya, jadi dimulai dari misalnya ini 1, ini angkanya satuan. Ya, ketika ditambahkan angka 2 di depannya di sebelah kiri berarti angka 1 ini satuan dan 2 ini dikali 10 jadi puluhan, 20. Nah, ketika ada angka lagi di depannya misalnya 4, nah ini dikali 10 lagi jadi ratusan, jadi 421. Ya, seperti itu. Nah, ini hampir sama ketika kita menuliskannya di bahasa Arab. Ya, di bahasa Arab penulisan 421 itu jika ditulis dari satuan, ya, ini angka 1, kemudian angka 2, ya, kemudian angka 4. Ini maaf tulisannya agak kurang bagus. Ya, 421. Jadi 421. Jadi ini angka satuan, ini angka puluhan, dan ini ratusan. Begitu pula ini satuan, puluhan, ratusan. Nah, angka Romawi itu punya sistem penulisan yang berbeda. Ya, kalau ini satu garis disebutnya 1, ya, 2 garis itu 2, 3 garis itu 3. Tapi 4 itu bukan 4 garis, melainkan menggunakan angka 5 kemudian diberi -1, negatif. Nah, untuk 5 tadi V, untuk 6 itu V ditambah +1. Ya, 7 + 2, 8 + 3. Nah, untuk sistem penulisan Romawi itu yang ada hanya -1, ya, maksudnya di angkanya dikurangi 1, 5, jadinya 4, atau maksimal +3, ya, jadi 8. Nah, analogi yang mirip ketika kita punya bilangan 10 di angka Romawi, ya, 10 di Romawi ini juga bisa dikurangi 1 jadinya 9, atau ditambahkan 1 jadinya 11, tambah 2 jadi 12, tambah 3 jadi 14. Nah, di bilangan 50 juga begitu. 50 dikurangi 10 jadinya berapa? 40, ya. Ketika 50 ditambahkan 10 jadinya 60. 20 ditambah 20 jadinya 70, ya, ditambah 30 jadinya 80, seperti itu. Nah, karena sistem pengurutannya seperti itu, maka ketika menulis angka di angka Romawi mungkin agak-agak ribet, ya, berbeda dengan angka Arab. Misalnya kita menulis angka tahun angka Arab 1988, kalau diterjemahkan atau dipindahkan ke angka Romawi mungkin agak ribet. Kenapa? 1000 itu M, kemudian 900 itu diambil dari 1000, ya, min 100. Jadi MCM ini 1900. Kemudian 80 itu diambil dari 50, yaitu L, ditambahkan tadi, ya, 30, 80. Kemudian 8 itu diambil dari 5 ditambahkan 3.
Jadi kalau angka Arab kita hanya butuh 4 aksara, kalau di sini banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Maka kita bersyukur aja ya teman-teman, kita tidak belajar matematika dari SD sampai SMA pakai hitungannya bilangan angka Romawi. Bayangin aja ya ngitung ngitung lingkaran gitu, luas lingkaran atau volume bola, bilangannya Romawi. Wah, baru menerjemahkan angka Romawinya aja udah pusing, apalagi ngitungnya. Nah, tapi adanya penggunaan dua angka ini karena memang ada dua kepentingan atau dua fungsi yang berbeda. Pertama, angka Arab yang tadi ya, yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu digunakan untuk menyatakan jumlah, nilai atau penomoran. Ya, maksud jumlah itu ya ketika kita berhitung, ya kita berhitung sesuatu dijumlahkan hasilnya yaitu itu menggunakan angka Arab. Atau nilai sesuatu, misalnya nilai mata uang. Ya, atau penomoran bisa nomor alamat, ya, nomor telepon, nomor halaman dan macam-macam. Itu menggunakan angka Arab. Nah, kemudian angka Romawi itu digunakan khusus untuk menandai peringkat. Nah, ini di sini ya, menandai peringkat. Nah, dengan kata lain, angka Romawi itu fungsinya menyatakan bilangan bertingkat. Ya, yang kalau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah ordinal numbers. Ya, ordinal itu datangnya dari order. Order itu tingkatannya, susunan. Nah, angka Romawi sebagai bilangan bertingkat itu dibacanya tidak sama dengan bilangan angka Arab. Kalau misalnya ini kita katakan 1 dan ini kita sebut 2, ini kita sebut 3, ini kita sebut 10. Di angka Romawi satu garis itu bukan dibaca 1, tetapi dibacanya ke-1 atau nama lainnya pertama. Itu ya. Kemudian 2 itu tidak dibaca 2. Maksudnya 2 garis itu bukan dibaca 2, tetapi dibaca kedua. Dan IX 1 garis dan 1 silang itu bukan dibaca 9, melainkan dibaca ke-9. Nah, apa persamaan dari ketiga pembacaan ini? Ternyata setiap kali menggunakan angka Romawi kita sudah sekaligus menyebutnya dengan imbuhan ke di depan. Ini. Ya, makanya dikatakan setiap bilangan, ya kecuali pertama ya, setiap bilangan yang menggunakan angka Romawi diucapkan dengan awalan ke. Maka dari itu, ketika kita punya bilangan seperti ini ya, XIX itu tidak dibaca 19. Ya, melainkan dia dibaca dengan imbuhan ke, yaitu ke-19. Dan bilangan seperti ini ketika ditulisnya ke dan pakai angka Romawi itu tidak dibaca ke-25, tetapi nanti bacanya jadi ke-25. Jadi dua kali penyebutan ke-25. Makanya penulisan seperti ini tuh keliru. Yang tepat itu tidak perlu menggunakan awalan ke, cukup angka Romawinya saja karena dia sudah sekaligus dengan imbuhan ke-nya. Begitu. Nah, beberapa aturan penulisan ejaan angka dan bilangan yang diambil dari PUEB ada seperti berikut ini. Pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata itu ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan, misalnya dalam perincian. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah tabel, di sebelah kiri ini ejaan yang benar, dan sebelah kanan ada penulisan yang keliru. Di sini ada sebuah angka 4. Ya, angka 4 ini bisa diwakilkan dengan satu kata, betul? Ini bisa diwakilkan dengan kata 4. Nah, karena dia memenuhi kaidah ini ya, dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata itu ditulis dengan huruf. Maka tidak perlu dituliskan pakai angka. Dia harusnya dituliskan dengan huruf seperti ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua, ada bangunan tersebut dibagi menjadi 14 ruangan. Nah, 14 juga bisa diwakili oleh 2 kata. Maka dia bisa langsung dituliskan 14. Alih-alih pakai angka kemudian pakai dalam kurung lagi ya. Kalau ada penulisan angka dan dalam kurung seperti ini sebenarnya kan fungsinya hanya untuk memperjelas. Dan saya pikir angka ini jelas tidak mungkin salah dibaca lah oleh orang gitu. Nah, biasanya penggunaan tanda kurung itu dipakai ketika menuliskan bilangan atau angka di kwitansi. Ya, kwitansi, nota atau akta jual beli.
yang artinya di dalam ada pembilangan uang. Ya, fungsinya supaya tidak keliru menyebutkan uang atau menuliskan uang. Ya, karena kalau misalnya uang itu menambah 1 nol aja kan bahaya ya, yang harusnya 8 atau kurang 1 angka aja bahaya ya, harusnya dijual 8 miliar malah jadi 800 juta kan jauh tekornya. Tekor 7 miliar lebih itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini ya, termasuk, jadi jangan dilihat dari besar kecilnya nilainya, tetapi dilihat dari berapa kata ya bilangan itu diwakilkan. Contoh yang ini ada angka 1000 yang kalau dituliskan dia cuma pakai 1 kata yaitu 1000, maka dia tetap dituliskannya dengan kata seperti itu. Nah, kecuali tadi dikatakan ya dipakai secara berurutan, misalnya dalam perincian. Nah, seperti ini kalimat yang di bawah ini ya, Indra membeli 5 kg beras, 1 kg bawang merah, dan 2 kg telur ayam adalah contoh kalimat perincian dan ini dinyatakan berurut. Nah, meskipun angka 5 ini bisa diwakilkan dengan 1 kata, ini juga bisa diwakilkan dengan 1 kata, ini juga bisa diwakilkan dengan 1 kata, tapi karena dia dipakai sebagai sebuah perincian yang berurutan, maka dia boleh menggunakan angka seperti ini. Gitu. Yang tidak boleh adalah ketika cuma 1 seperti ini. Perusahaan ini memiliki 4 kantor cabang. Itu kan cuma 1 dalam 1 kalimat, jadi tidak boleh menggunakan angka, melainkan menggunakan bilangan atau kata seperti ini. Yang kedua, nah ini juga bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nah, ini berhubungan sebenarnya dengan kaidah kalimat, kaidah huruf kapital. Jadi di dalam bahasa tulis yang namanya kalimat itu, mungkin kita ingat lagi batasnya ya. Kalimat itu diawali, ini dalam bahasa tulis ya, diawali dengan huruf kapital. Ini kan udah kaidah mati ya, nggak bisa ditawar ini. Harus diawali dengan huruf kapital. Nah, diakhiri dengan tanda baca titik, seru atau tanya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ada bilangan pada awal kalimat, berarti awal kalimatnya bukan huruf kapital kan? Ya, otomatis jadi angka ya. Padahal harusnya di awal kalimat itu adalah huruf kapital. Nah, sekarang angka bisakah dikapitalkan? Kan nggak bisa. Nah, maka dari itulah kenapa yang namanya angka itu tidak boleh mengawali kalimat. Nah, terus bagaimana dong perbaikannya? Nah, pertama, kita kembali dulu ke kaidah yang pertama tadi, bahwa bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Kita coba lihat di sini. Sini ada contoh kalimat. Ya, diawali dengan bilangan. Angka ya, angkanya. Yang kalau dibilang atau dijadikan kata-kata, dia dibacanya menjadi 11.000. Nah, ternyata angka ini ya, bisa diubah menjadi 2 kata. Berarti dia memenuhi kaidah yang pertama ya, bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Oke, karena ini masih bisa ditulis dengan 2 kata, maka kita bisa solusinya langsung tuliskan bilangannya dengan bentuk kata seperti ini. Ya, 11.000, aman. Nah, sekarang kasusnya yang begini. Angkanya 24, yang kalau dibaca itu menjadi 24. Nah, berarti kan 3 kata ya. Dia tidak memenuhi kaidah yang pertama. Kaidah pertama itu maksimal 2 kata. Ini 3 kata. Artinya angka ini tidak bisa diubah menjadi bilangan huruf. Ya, dia harus tetap berwujud angka. Nah, terus gimana dong caranya supaya bisa membuat kalimatnya ini benar, karena ini tidak bisa diubah menjadi kata. Nah, caranya adalah menambahkan kata lain. Misalnya kita tambahkan di depannya kata sebanyak. Nah, otomatis kan di situ muncullah huruf S yang bisa dikapitalkan, aman. Jadi angkanya tidak perlu diubah. Nah, ini adalah 2 cara ya yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi penulisan bilangan yang pada awal kalimat itu. Nah, yang jelas prinsipnya adalah bagaimanapun sebisa mungkin ya, hindarkan penggunaan angka ya, bilangan angka pada awal kalimat karena tidak bisa dikapitalkan. Baik, yang ketiga, ketika angka itu menunjukkan bilangan besar ya, angka itu bisa ditulis sebagiannya dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Ya, bilangan besar seperti ini ya. 20.000.000 ini kan 20 juta, nolnya kan ada 6. Ya, kalau dibaca dengan cepat mungkin ini berpotensi salah baca karena di situ ada puluhan, ada jutaan dan ada bilangan sennya seperti itu. Maka
untuk memudahkan pembaca memudahkan pembacaan kita menggunakan kata. Ya, jadi bisa menggunakan sebagian angka 20 kemudian di belakangnya pakai juta. Ya apalagi kalau udah angkanya sampai ke miliar atau triliun itu kan otomatis lebih besar lagi ya. 20 juta segini, 20 miliar kan 20 000 000 000. Ini menulis nolnya aja repot. Nah, apalagi kalau nanti salah tik ya, salah pencet, itu lebih berbahaya. Makanya dibolehkan membuat bilangan besar itu dengan setengahnya kata. Jadi misalnya 20 miliar. Nah, yang perlu diingat adalah apabila bilangan ini diletakkan di kalimat biasa yang bukan judul, M-nya itu tidak perlu dikapitalkan. Sama dengan triliun ya, dia tidak perlu dikapitalkan, dia cukup huruf kecil. Ini kalau bukan di dalam judul. Kalau judul misalnya dia di judul berita itu wajar dikapitalkan karena penulisan judul itu biasanya tiap huruf huruf tiap awal kata itu dikapitalkan. Begitu. Selanjutnya yang keempat, A. Penulisan angka untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi dan waktu serta nilai uang. Nah, di sini penulisan angka desimal ya, menggunakan koma, kemudian ini ya. Ini tidak ada masalah ya. Mungkin yang saya ingatkan kembali ini ketika menuliskan bilangan uang. Perhatikan bahwa RP itu tidak diikuti titik dan tidak diikuti spasi. Jadi langsung aja ke angkanya ya. Kalau dia di situ 5.000 ya berarti RP 5.00,00 begitu. Kelima, bilangan ribuan yang dipakai untuk menomori alamat seperti jalanan, rumah, apartemen atau kamar tidak dipisah dengan tanda titik per kelipatan ribu. Ya, ini berkaitan dengan kaidah penggunaan tanda titik ya. Pernah dijelaskan di kaidah penggunaan tanda titik itu apabila ada bilangan ribuan yang bukan sebagai jumlah atau nilai ya, yang dipakai misalnya pada penomoran itu tidak perlu pakai titik. Ya, di sini tidak perlu ada titiknya. Selanjutnya keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Ya, sini ada penulisan nama surah dengan nama surahnya kemudian seperti ini. Ini kan berarti kalau dibaca kan nantinya jadi surah Al-Kahfi ini ayat ya. Ayat 20. Nah, yang keliru adalah ketika surah dituliskan Al-Kahfi atau misalnya Al-Baqarah, kemudian di situ pakai lagi 2, kemudian di situ 10. Wah, ini kan bingung. 2 ini apa? Apa maksudnya 2? Apakah 2 ini nomor surat? Kalau dia nomor surat kan berarti sama aja dengan Al-Baqarah dong, karena kan ya namanya surah Al-Baqarah itu kan surat kedua. Jadi biasanya kita menyebutkannya Quran surah Al-2 ayat 10 gitu. Atau dipanjangnya kan jadi Al-Quran surah kedua ayat 10 seperti itu. Ketujuh, penulisan bilangan pecahan. Oke, di sini ada contoh bilangan pecahan yang sering digunakan. Nah, ketika pecahan itu mau diubah menjadi bentuknya kata-kata, kita bisa melihat contoh seperti ini dan aturannya sudah tergambar di sini. Pertama, ketika pecahan itu misalnya setengah, ya setengah itu kita sudah tidak perlu bertengkar lagi ya, penulisannya itu sudah jelas seperti itu. 1/2 juga begitu. Saya pikir belum pernah lah ada yang menulis iseng seperti begini. Ini nggak ada ya seperti ini. Mayoritas orang sudah menulis seperti ini dan seperti ini. Nah, 1/3 pun begitu. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita membuat pecahan yang seperti ini, ya, yang di atasnya bukan angka 1, pembilangnya bukan 1, angka lain. Misalnya bilangannya 5, pembilangnya 5, penyebutnya 8. Ya, kita ucapkannya 5/8. Nah, penulisan 5/8 itu bilangan penyebut berdiri sendiri, kemudian dispasi, kemudian setelah itu bilangan penyebut memberikan imbuhan per, kemudian disebut penyebutnya. Jadi kalau misalnya kita punya pecahan misalnya 3/7, ini ditulisnya 3 spasi per 7, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pecahan campuran? Pecahan campuran itu ada bilangan biasa di depannya, kemudian diikuti dengan bilangan pecahan. Ya, cara penulisannya adalah bilangan biasanya ditulis dulu, kemudian dispasi, kemudian pembilangnya diberi tanda hubung, kemudian penyebutnya. Jadi misalnya kita punya 3
berapa ya? 3, oh ini 35/7 sudah di atas, atau 38/20 misalnya. 38/20 ini ditulisnya 3 spasi 8. Oke, kemudian strip atau tanda hubung per 20 seperti itu. Ya, kenapa tidak ditulis kenapa kita harus menggunakan tanda hubung? Supaya kita tidak supaya ketika ini tidak salah konversi ya. Misalnya 23/5, misalnya kita tidak berikan tanda hubung di sini, nanti dianggapnya takutnya ada yang salah menulis jadi begini. 23/5, padahal ini kan lain ya. 23/5 ini lain lagi nih artinya. 23/5 ini kalau dibagi misalnya 20 ya paling dekat berarti ya. 20 bagi 5 itu 4 ya, jadi 4 3/5 jadinya gitu ya. Lain lagi pecahannya berarti. Oke, jadi hati-hatilah dengan penulisan pecahan, karena salah penulisan bisa mengakibatkan salah interpretasi nilai ya, atau angkanya perhitungannya akan berbeda. Selanjutnya, penulisan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Oh iya, sama ini yang tadi ya. Yang C ini pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu yang perlu diingat ini aja. Tanda pemisahnya itu adalah tanda koma ya, bukan tanda titik. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena saya sering menemukan deskripsi mahasiswa, terutama di prodi saya itu, di jurusan manajemen atau di ekonomi, ketika mereka menggunakan aplikasi SPSS kemudian mendapatkan hasil perhitungan. Nah, dari SPSS biasanya dia menggunakan desimal yang dipisahkan dengan tanda titik. Padahal di bahasa Indonesia kita menggunakan tanda koma, dan itu tidak dikonversi. Ya, meskipun dia berasal dari hasil dari SPSS, semestinya ketika dia dikonversi menjadi hasil dengan bahasa Indonesia, otomatis semestinya bilangannya itu disesuaikan. Ya, jadi jangan sampai di sana munculnya misalnya 0,79. Nah, ini harus disesuaikan lagi menjadi 0,79. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 ini berhubungan dengan tadi penulisan bilangan Romawi dan bilangan bilangan angka Arab ya. Angka Arab sekali lagi dibacanya sekaligus dengan ke. Maka yang ini dibacanya ke-20. Jadi ada 3 variasi atau pilihan penulisan angka Arab, penulisan bilangan bertingkat. Pertama, menggunakan angka Romawi saja. Kedua, menggunakan imbuhan ke kemudian angka Arab 20. Ketiga, menggunakan kata seperti ini. Ya, ini semua cara membacanya sama. Ini semuanya dibaca ke-20. Nah, yang keliru itu ketika kita menggunakan ke kemudian di sininya ditambah misalnya 21. Ini keliru ya, karena tidak perlu pakai ke. Ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, ada beberapa angka yang diberikan akhiran an, misalnya seperti di kalimat ini, 5 lembar uang 1000-an. Jadi jangan sampai kita membuatnya seperti ini ya, 1000 spasi an atau 1000 kemudian nempel annya, itu keliru. Tidak seperti ini. Yang bakunya itu harus dipisah dengan tanda hubung. Kenapa harus dipisah dengan tanda hubung ya? Karena memang namanya kata itu selalu gabungan huruf, bukan gabungan huruf dan angka. Jadi angka adalah angka, huruf adalah huruf. Gitu. Jadi kalau dia mau dipertemukan dalam satu bentuk, dia harus diberikan pemisah, yaitu tanda hubung. Nah, termasuk ini tahun 1950-an, apalagi kalau disingkat pakai apostrof. Ada yang pernah menuliskan seperti ini, 50-an. Ini keliru. Kenapa? Karena apostrof itu bukan tanda pemisah. Ini penanda bahwa ada bagian kata atau bilangan yang dibuang. Ya, 50-an itu kan asal katanya dari 1950-an. Dekade ya, dekade 1950-an. Kalau dia diringkas, maka yang dibuangkan 19. 19 itu diwakili dengan tanda apostrof atau koma di atas. Kemudian yang tersisa yaitu angka 50 diikuti dengan akhiran an. Nah, inilah bentukan yang bakunya. Seperti itu. Kemudian ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan undang-undangan akta dan kwitansi. Nah, itu yang tadi saya katakan. Penulisan bilangan yang diikuti dengan pembilang, terbilang ya, biasa disebutnya terbilang seperti ini, kata-kata. Ini hanya patut dipakai ketika kita menuliskan bilangan harga biasanya, atau jumlah atau nilai, dalam aturan perundang-undangan, akta, kwitansi, ya, perjanjian jual beli,
atau nota bond atau slip setoran di bank, itu aja. Nah, selain dari itu tidak perlu. Karena sering ya ditemukan, contoh yang sering saya temukan itu ketika membuat di surat dinas. Ada yang biasa menuliskan di situ lampiran, kemudian di situ dituliskan titik 2 kan? 2, kemudian tulis lagi 2 lembar. Lah, kenapa ini kan semua juga orang bisa baca lah bahwa ini angka 2 gitu, bukan angka 7 gitu. Kenapa harus diberikan lagi 2 gitu? Kesannya ini bilangan yang kompleks kan, tidak, dia cuma satu angka. Ya itu tidak perlu sebenarnya. Ya, antara menggunakan angkanya saja atau katanya. Kalau saya sih memilihnya kata, karena kembali ke kaidah yang pertama, dikatakan bahwa jika ada angka yang bisa dituliskan dengan 1 atau 2 kata, maka cukup gunakan katanya. Ya, jadi kalau saya merekomendasikan ketika membuat surat dinas, lebih baik seperti ini. Setelah lampiran, tuliskan saja kata 2. Kemudian diikuti 2 lembar atau 2 rangkap. Bergantung apa lampirannya, begitu. Ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti ini. Ya, yang tadi ya, bernyambung dengan yang sebelumnya, biasanya diberikan tanda dalam kurung. Dah, itu saja. Jadi materi tentang angka dan penulisan angka dan bilangan cukup sekian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga apa yang kita bahas di video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa klik subscribe, berikan komen kalau mau bertanya, dan juga klik tombol like. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sofwan Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.